Ya, tadi ada komitmen, ada keseriusan. Yang berikutnya trading itu membutuhkan biaya atau modal. Banyak di antara kita tidak menyadari, ya, hanya menggunakan uang kecil-kecil gitu. Apakah enggak boleh? Boleh-boleh saja. Tetapi kembali ke tujuan trading ini seperti apa. Kalau cuma kita mau bermain-main, kalau hanya cuma untuk ikut-ikutan, maka saya tidak merekomendasikan untuk masuk dunia trading karena betul-betul sangat keras dan kejam. Dengan resiko yang berat, dengan resiko yang tinggi, maka sangat ironis kalau kita hanya menggunakan modal-modal kecil, $20, ya, mohon maaf dengan tidak mengurangi hormat pada teman-teman yang mungkin tidak punya modal banyak, tetapi kalau lebih baik kalau misalkan belum ada modal mending dikumpulkan dulu. Karena kalau modal-modal kecil begini, ini ketahanan kita sangat-sangat kecil dan perolehannya juga tidak terlalu besar. Ya, profit tentu mengikuti dari modal, profit akan kecil juga nanti. Sementara dibandingkan dengan resiko, ini resikonya besar. Trading itu beresiko tinggi. Maka kalau kita tidak siap semuanya, tidak usah ikut trading dulu. Atau minimal kita bisnis yang aman-aman, yang real maksud saya, yang kelihatan. Saya sering sampaikan contoh-contoh, misalkan ya kalau belum mampu ya lebih baik kita jualan yang semampunya dan kelihatan di sana. Karena trading ini betul-betul membutuhkan modal. Modal untuk termasuk modal untuk deposit dan mungkin modal untuk belajar banyak mungkin. Ya, belajar ini bisa saja tidak hanya mengikuti seminar-seminar. Mungkin mengikuti pelatihan sana sini. Itu adalah bagian dari modal yang kita keluarkan. Ya, tidak jarang di antara kita tidak mau mengeluarkan biaya untuk belajar. Tetapi kalau dia untuk deposit banyak. Maka yang terjadi apa? Pembelajaran yang seharusnya bisa diminimalkan, maka modal yang besar ini bisa menjadi pembelajaran. Deposit yang besar ini bisa MC atau margin call. Kenapa? Karena tidak cukup pengetahuan, tidak cukup pengalaman, hanya bermodalkan pada semangat, hanya bermodalkan pada iming-iming dari teman. Ini profitnya sekian, ya. Apalagi yang memberikan iming-iming macam-macam, bonus macam-macam. Dan ujung-ujungnya nanti adalah margin call. Walaupun kita sendiri yang mengerjakan, kita sendiri melakukan trading, ya, parahnya lagi, celakanya lagi, tanpa diimbangi dengan pengetahuan, kita mengikuti orang, ikut petunjuk orang. Ya, mungkin pihak yang memberikan petunjuk nanti memberikan analisa begini-begini. Nanti jam sekian buy, atau pagi ini sell. Di angka sekian, nanti TP sekian, SL sekian. Sementara kita buta sama sekali tidak mengetahui TP ini berapa, diambil bagaimana, SL-nya bagaimana, sejarah pengambilannya, tidak tahu sama sekali, blank. Yang ada hanya menjadi boneka yang di remote jarak jauh. Ya, tinggal masukkan buy, sell sekian, angkanya sekian, TP ini SL sekian. Atau misalkan dengan memberikan dengan sinyal-sinyal tertentu. Tanpa mengetahui konsep dasar, tanpa mengetahui dasar-dasar trading yang basicnya pun tidak tahu. Yang hanya tahu adalah buy sell, menaruh TP, SL, selesai. Maka yang terjadi begitu. Ya, tetap ada profitnya, tetapi yang menjadi tanda tanya besar, yang model-model begini
mampu bertahan berapa lama? Ya, mampu bertahan berapa lama? Tidak usah menunjuk ke orang lain. Kita introspeksi, introspeksi kita mungkin yang banyak pengalaman atau dengar cerita dari teman. Silakan ditanya, mampu bertahan berapa lama di sana? Artinya mampu bertahan profit ini berapa lama? Kalau dia bisa profit dalam jangka waktu yang panjang bertahun-tahun, maka pasti ada growing asset di sana. Ada growing asset, ada pertumbuhan aset yang ada di sana. Tidak mungkin dalam jangka waktu panjang kalau kita profit tidak ada penambahan aset. Sebaliknya, kalau tidak berhasil pasti akan hancur-hancuran nanti. Pasti akan jual sana jual sini, utang sana utang sini ya. Mohon maaf ini buat teman-teman yang baru masuk khususnya ya. Mungkin teman-teman yang baru masuk yang masih tergoda dengan hal-hal yang muluk-muluk seperti itu ya, mohon maaf silahkan dipikir ulang. Lebih baik modal dibuat bisnis yang jelas, yang nyata, enggak apa-apa. Jualan makanan kayak jualan nasi goreng, bakso, warung makan, jualan barang-barang dan sebagainya. Atau mungkin ternak hewan atau ternak sapi, ternak kambing ya. Mohon maaf ini sebagai contoh saja. Biar kelihatan. Sekali lagi trading ini betul-betul dunia keras, dunia sadis, dunia mengerikan kalau kita tidak diimbangi dengan pengetahuan. Pengetahuan macam-macam termasuk pengetahuan dasar, termasuk pengetahuan tentang teknikal, sehingga kita tidak terjebak di dalam permainan orang ya. Permainan orang yang sekarang banyak sekali, banyak sekarang mengatasnamakan trading, mungkin trading forex, trading gold dan sebagainya, mengatasnamakan trading untuk menarik investasi. Nanti akan muncul profit 20% per bulan atau 15% per satu minggu atau per hari dan sebagainya ya. Jangan sampai tergoda dan tertipu hal-hal yang berbau investasi model-model begini. Kalau kita tidak mampu untuk kita belajar banyak di trading sendiri mandiri, maka lebih baik uang kita gunakan untuk bisnis yang nyata, yang jelas. Saya bukan bermaksud untuk menghalangi teman-teman untuk belajar trading forex, gold atau indeks dan sebagainya, tetapi saya memberikan peringatan yang betul, peringatan yang tentu mendidik buat teman-teman yang belum tahu apa-apa. Kasihan nanti kalau tidak dipahami ya, aset kita atau harta kita akan habis gara-gara begini. Baik, berikutnya ini adalah bagian dari pemahaman dasar ya. Kemudian pemahaman berikutnya yang keberapa tadi? Ketiga. Trading yang paling bisa menuju kesuksesan atau keberhasilan ini tentu bagaimana kita mampu melakukan, mengendalikan risk management. Saya selalu sampaikan risk management menjadi prioritas pertama untuk kita nanti belajar banyak, karena risk management menjadi kunci di dalam kita trading ya, kunci keberhasilan di dalam kita melakukan trading. Tidak peduli analisa kita salah atau benar, karena tidak ada yang benar, tidak ada yang valid, tidak ada yang akurat di dalam menganalisa ya. Semuanya nanti kembali ke manajemen risiko atau risk management ya. Kalaupun mungkin teman-teman 1 bulan 2 bulan bisa analisa dengan betul, saya pastikan ini adalah faktor kebetulan. Kalaupun teman-teman 1 bulan 2 bulan bisa berturut-turut betul di dalam menganalisa, saya pastikan adalah faktor kebetulan. Karena di dalam trading tidak yang pasti, tidak ada yang bisa valid dan tidak ada yang akurat di sana. Yang ada adalah permainan logika. Ya, market tidak ada yang bisa tahu arah pastinya. Sering saya sampaikan di materi sebelumnya, jangan menjadi seorang peramal di dalam trading.
ya, tapi jadilah orang yang mampu membaca peluang. Karena suatu saat kalaupun misalkan kita benar dalam analisa, artinya tidak ada pembelajaran mendasar di kita. Tetapi ketika kita sering melakukan recovery, sering melakukan atau sering menemui satu market yang berbalik atau bertentangan dengan analisa kita, dan kita tidak secara frontal menghapus atau melakukan cut loss di sana, tetapi kita bisa melakukan satu recovery, maka inilah yang menjadi puncak keberhasilan kita nantinya. Sehingga kalau sudah kelihatan marketnya betul-betul berbalik, dari mana kita tahu berbalik? Ya tentu nanti dari membaca pergerakan demi pergerakan. Kemudian kita lakukan recovery dengan cepat, setidaknya bisa meminimalkan kerugian. Ruginya menjadi kecil, kemudian bisa memaksimalkan profitnya. Ya tentu nanti dengan berbagai macam pengalaman, berbagai macam cara bagaimana kita menyelesaikan. Belajarlah bagaimana menyelesaikan, bukan menganalisa. Ya kalau menganalisa ya tidak kan ada yang benar kalau menganalisa saja. Tapi kalau kita memahami peluang yang ada nanti, maka akan kita dapatkan peluang yang lebih baik. Artinya profit yang lebih baik. Mungkin teman-teman yang lama sudah sering saya sampaikan. Karena trading intinya adalah berdagang. Berdagang itu tujuan utama adalah mencari laba atau mencari profit. Bagi saya kalau dagang, kalau sudah profit, dan profit ini kita hitung masing-masing punya catatan sendiri, mungkin bagi saya sudah cukup misalkan, ya sudah close. Bahkan satu hari tidak perlu terlalu lama di depan layar, tidak perlu berjam-jam di depan layar. Ya mungkin kalau teman-teman pernah lihat dan sering kita sampaikan screenshot saya ketika entry, berapa lama dari entry saya keluar di sana, tidak butuh waktu yang berlama-lama. Ya paling banter ya 2 jam 3 jam. Dan itu pun jarang sekali. Bukan kita pinter menganalisa, bukan. Hanya mampu membaca peluang inilah. Sehingga mungkin dalam hitungan menit kita bisa dapat ratusan dolar. Dalam hitungan menit, tidak perlu butuh berjam-jam. Sehingga kalau cuma target kita misalkan harian kita 200 dolar misalkan. Ini tidak butuh waktu yang lama. Sebenarnya trading untuk mendapatkan begini kalau sudah tahu, ini tidak butuh waktu lama, hanya butuh waktu beberapa menit bisa. Hanya butuh waktu beberapa menit. Ini kalau dikurskan sudah lebih dari 2 juta. Ya, 2.800.000 lebih. Siapa yang bisa ngasih kita 2 juta lebih dalam waktu 1 hari kalau kita kerja normal? Kalau kita kerja normal, siapa bisa memberi uang sekian? Tapi di dalam trading akan sangat-sangat mudah dengan catatan memahami dan menguasai tekniknya. Kemudian tentu dengan penguasaan itu nanti akan mampu membaca peluang. Ini yang paling penting. Jangan bersikukuh dengan mencari analisa yang paling akurat, yang paling valid dan paling baik. Tetapi belajarlah mengikuti kondisi yang ada. Ya, tentu dengan keilmuan nanti yang akan kita berikan. Oke, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang kelima atau keempat ya. Karena kita ini trader kecil, maka yang utama jangan pernah melawan. Jangan pernah melawan market besar. Kalau sudah muncul market yang besar, maka jangan pernah melawan. Kalau kita lebih pengen selamat, pengen aman, lebih baik mengikuti. Atau setidaknya kalau sudah ada kecenderungan tren kecil sudah mulai muncul, maka ikuti ya, karena big player ini pemegang kendali, ibaratnya pemodal besar. Dan ini kalau kita bisnis, ibaratnya dia adalah tengkulak besar. Kalau dalam suatu daerah
Misalkan di sini ada panen mangga, ya ada satu tengkulak besar di sana, ini membeli semua mangga yang ada. Dia punya modal untuk membeli semua mangga yang ada. Kemudian ketika sudah dibeli semua, diborong, maka akan langka mangga yang ada. Dengan demikian, si pemodal ini dia akan bisa menentukan harga. Kalau dia beli misalkan awalnya dengan harga 5.000, maka dia bisa menjual dengan harga 10.000 karena dia punya modal. Sementara kalau pedagang kecil tidak bisa, kita tidak punya kemampuan untuk mengendalikan. Oke, ini adalah bagian dari pemahaman dasar, mudah-mudahan difahami dan menjadi perhatian ya. Sebelum masuk saya kasih dasar dulu biar teman-teman juga nanti tidak salah di dalam memilih bisnis ini.